Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mr. Aan Education and History. Kali ini akan saya bahas mengenai aman dan selamat itu penting ya untuk fase X desain komunikasi visual, atau mungkin yang siapapun juga menonton gitu ya di kurikulum Merdeka Belajar. Dasarnya yaitu kita akan membahas tentang keselamatan kerja, arti dan tujuan, identifikasi bahaya baik indoor maupun outdoor, dan simbol serta rambu kerja ya, lebih mengenali ya gitu ya. Ya, kita langsung masuk saja ya. Arti dan tujuan dari K3 ya. Jadi arti dari K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. Ilmu dan penerapannya untuk mencegah gitu ya terjadinya suatu insiden dari kecelakaan kerja, penyakit gitu ya, juga bisa akibat kerja gitu kan, akibat yang berbahaya bisa di daerah laboratorium seperti itu ya. Terus kebakaran misalnya gitu ya, dan peledakan dan pencemaran lingkungan. Itu ya, itu arti dari K3, yaitu ilmu keselamatan kesehatan kerja, yaitu penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Jadi inti K3 ini yaitu untuk meminimalisir suatu insiden yang terjadi di suatu tempat kerja. Seperti itu ya, kita harus memperhatikan. Sedangkan tujuan K3 gitu ya, yaitu ada tiga poin, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu antara lain: satu, untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Dua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, artinya lancar gitu ya. Terus yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional, berarti aman, pulang berangkat sehat, pulangnya juga selamat. Seperti itu ya. Itu arti dan tujuan ketiga. Sedangkan ini adalah makna logo ketiga ya. Yang pertama ini ada palang gitu ya. Palang di sini artinya bebas dari kecelakaan dan sakit akibat kerja. Jadi kita harus sehat, pulang sehat, berangkat juga sehat juga gitu ya. Ini artinya palang gitu ya. Ini palang. Sedangkan roda gigi bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani gitu. Ini roda gigi ya maksudnya ya. Warna putih artinya bersih dan suci. Warna hijau ini kesejahteraan, keselamatan, aman dan sentosa. Sedangkan di sini ada 11 gerigi roda ya, yang mengartikan 11 bab dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Seperti itu ya, kita harus memahaminya. Ini sudah saya sangat simpel-simpelkan sekali ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Lanjut lagi, aman dan selamat itu utama. Jadi di tempat kerja, dimanapun kalian berada, kalian harus memahami, mengerti, dan mengidentifikasi bahaya dari suatu yang ditimbulkan dari tempat kerja gitu ya. Ketika kalian menjadi seorang desain komunikasi visual, yang sering kalian temui, yang pertama pasti adalah listrik, komputer, gitu kan, ataupun lantai yang licin seperti itu kan. Jadi apa-apa saja yang harus kalian perhatikan. Misalkan kalian jika licin gitu, gunakanlah pet. Kalau untuk kabel mungkin kalian harus jangan terurai, tapi harus dikibet pakai tali seperti itu, atau pakai kawat biar tidak tersentrum dengan yang lain seperti itu ya. Harus menggunakan safety, misalkan rompi, bisa juga sepatu yang memang khusus untuk di tempat kerja kalian, pelindung diri gitu ya, misalkan helm apabila kalian berada di suatu kerja yang konstruksi, pelindung telinga gitu, misalkan kalian sedang mencetak suatu suatu misalkan poster yang mengharuskan kalian berada di dekat tempat produksi, itu harus menggunakan safety juga seperti itu. Harus sarung tangan, yang kedua ada masker gitu ya. Kacamata pelindung lagi juga penting seperti itu. Ini adalah contoh-contoh peralatan yang harus kalian gunakan untuk keselamatan dan kesehatan kerja kalian seperti itu ya, alat pelindung diri. Dan ini harus disesuaikan dengan tempat kerja kalian. Oke, untuk bahaya kerja sendiri untuk desain komunikasi visual itu ada dua. Yang pertama indoor dan outdoor gitu ya. Nah, ini kita mengidentifikasi bahaya di indoor dulu ya, di dalam ruangan. Jadi yang paling sering kalian temui adalah listrik gitu ya.
suhu ruangan, apakah sirkulasinya bagus, lantai seperti itu, licin tidak, ada tumpahan air tidak. Kenapa di dalam ruangan atau di suatu tempat kerja gitu, air itu harus kita jauhkan, makan di sesuai tempatnya, jangan makan langsung tempat yang tidak sesuai dengan arahannya gitu ya. Terus ada siku meja juga, kalian juga harus penting, harus dilihatkan apakah itu lancip atau tidak. Peralatan kerja kalian juga harus digunakan, harus dilihat ya, sesuaikah atau tidak gitu, atau berbahayakah. Terus bangunan juga pada saat terjadinya gempa atau force major di luar alam yang ini ya, jadi kita harus juga perhatikan gitu ya. Terus peralatan desain-desain kainan. Terus yang ketiga, dua adalah outdoor, bisa kalian lihat ya, karena di outdoor ini kan tidak apa ya, kita di luar dugaan gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar memaksimalkan dan membawa suatu peralatan gitu ya, tambahan gitu apabila kerja di ruang luar gitu ya. Iklim juga harus kita perhatikan, kendaraan atau mungkin di dalam perjalanan. Setelah ini mungkin kalian bisa identifikasi bahaya indoor dan outdoor menurut kalian sendiri ya gitu ya. Kalian identifikasi apa yang ada di sekitar kalian seperti itu ya. Ini adalah subkelompok simbol dan warna rambu keselamatan kerja. Jadi ini ada yang harus kita perhatikan ya, bentuk geometri apabila itu bulat ya. Untuk subkelompoknya ingat perhatikan apabila dia bulat warna merah itu berarti larangan, tidak boleh. Sedangkan kalau warna bulat berwarna biru itu kewajiban gitu ya. Ini ada ininya ya, sub-subnya sendiri. Terus ada segitiga gitu ya. Segitiga kalau berwarna kuning itu artinya waspada, mengidentifikasi potensi atau sebuah risiko yang akan terjadi jika di suatu tempat itu ya. Terus di sini ada persegi ya gitu ya, persegi ya. Persegi jika berwarna hijau itu zona aman gitu ya. Untuk merah pemadam api gitu ya, menyediakan informasi mengenai peralatan pemadam api. Ya, ini lebih ke ini ya, itu pemadam api. Terus ini kalau hijau tanpa kalau persegi tanpa warna yaitu informasi umum. Seperti itu ya. Mungkin dari sini bisa kalian pahami sedikit demi sedikit ya, karena ini sudah saya ambil poin-poin pentingnya saja. Semoga bisa kalian pahami untuk makna logo K3 ini ya. Jadi kita dasar-dasarnya saja ya. Silakan kalian identifikasi selanjutnya bahaya apa saja yang ada di sekitar kalian gitu ya. Dan kalian juga harus tolong dipahami mengenai simbol dan warna dari rambu keselamatan kerja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.